ditemukan di tubuh korban itu beberapa luka lebam, ya. Dan ini yang menjadi catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syakban Sartono di channel Bidik Casting. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu peristiwa yang fenomenal beberapa hari belakangan, yakni terbunuhnya Muhammad Arfandi Ardiansyah. Dan peristiwa ini kemudian belakangan hari diketahui bahwa kematian Muhammad Arfandi Ardiansyah di tangan polisi di jajaran kepolisian Polrestabes Makassar. Nah, di awal kejadian pada hari Minggu ditangkapnya Arfandi ini, ya, di pukul 2 dini hari menurut keterangan keluarga korban. Itu Muhammad Arfandi Ardiansyah ini remaja berumur 18 tahun. Ini kemudian dikuntit dan ditangkap oleh polisi di salah satu daerah di kota Makassar. Ya, kemudian tidak ada kabar, tidak ada berita. Muhammad Arfandi Ardiansyah ini kemudian ditemukan oleh keluarganya dalam kondisi meninggal dunia. Nah, di beberapa media yang kita baca di awal-awal kejadian itu beberapa waktu lalu ini, ada keterangan dari Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, ya, bahwa Muhammad Arfandi Ardiansyah ini adalah seorang bandar narkoba, remaja berumur 18 tahun, yang kemudian menurut keterangan Kasat Narkoba Polrestabes, beliau merupakan seorang bandar narkoba. Ya, walaupun pada akhirnya dianulir sendiri oleh Kapolrestabes Makassar bahwa Muhammad Arfandi Ardiansyah ini bukan merupakan seorang bandar, tetapi orang ini, remaja berumur 18 tahun ini, kemudian menjadi target operasi dalam operasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan hal itu, ya, satu hal yang ya harus kita garis bawahi dan harus menjadi pusat perhatian kita adalah meninggalnya Muhammad Arfandi Ardiansyah di tangan polisi. Nah, ini kita bahas bahwa penanganan perkara seperti apa yang kemudian bisa menyebabkan meninggalnya, apalagi ditemukan di tubuh korban itu beberapa luka lebam, ya. Dan ini yang menjadi catatan. Bahkan secara pribadi kami juga sendiri telah melihat langsung bagaimana kondisi jenazah saat sudah di tangan keluarga. Nah, sebelumnya peristiwa ini cukup heboh dengan beberapa picture, ya, beberapa gambar kamera foto yang itu memperlihatkan kondisi tubuh jenazah Arfandi ini. Ada beberapa bagian luka lebam, ada beberapa bagian tubuh Arfandi yang lebam. Ya, kalau lebam itu ya kondisinya orang sudah meninggal dunia. Kalau memar itu orangnya masih hidup, ya. Ini luka lebam di beberapa bagian tubuh yang kemudian itu diposting dan di-share di berbagai platform media sosial, juga dengan cuplikan satu video pendek yang itu menggambarkan ketidakterimaannya keluarga korban saat melihat kondisi jenazah Arfandi ini dalam keadaan meninggal dalam keadaan luka lebam. Nah, polisi sudah memberikan keterangan bahwa mereka tidak menampik adanya luka, cuman belum ada keterangan resmi dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel terkait apa penyebab luka itu. Sedangkan hasil visum et repertum telah keluar, beberapa ada di media saya baca itu, hasil visumnya menyebutkan jika ada luka bagian luar, ya, luka bagian luar yang disebabkan oleh benturan benda tumpul. Nah, beberapa saksi yang melihat secara langsung kejadian saat itu
bahwa Arfandi ini adalah ditangkap di salah satu alamat, jadi salah satu alamat di Kota Makassar. Kemudian terjadilah pemukulan di TKP, di tempat kejadian perkara. Di situ ada saksi yang menyaksikan jika Arfandi itu dihantam pistol di bagian belakang kepalanya, dan disitulah terlihat Arfandi ini kemudian digiring, dibawa ke motor, naik motor dan dibawa. Nah, ini kalau kita baca di media, keterangan polisi menyebutkan bahwa Arfandi Ardiansyah ini dibawa karena sesak napas, maka dia mau dibawa ke bagian kedokteran dan kesehatan rumah sakit ya, untuk dirawat. Ternyata dalam perjalanan karena sesak napas dia meninggal. Ya, cuman belum diketahui, polisi sendiri memberikan keterangan bahwa belum diketahui sesak napas itu disebabkan oleh apa. Nah, namun di sisi lain, mayat atau ya jenazah Arfandi Ardiansyah ini ditemukan berbagai luka lebam di sekujur tubuhnya. Pemirsa sekalian, ingin kami sampaikan bahwa peristiwa yang menimpa Arfandi Ardiansyah ini merupakan deretan berbagai peristiwa yang kami duga abuse of power yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Ya, kita ketahui beberapa waktu lalu juga, tepatnya di Makassar ya, di Makassar itu juga ada hal atau peristiwa yang sama, bahkan menjadi viral di media-media mainstream, media-media nasional, yaitu Kahar Daeng Sibali ya. Kahar Daeng Sibali ini juga ditangkap diduga karena merupakan bagian daripada sindikat pencurian ya, pencurian dengan pemberatan atau curat, dengan cara menguntit mobil korban kemudian mencuri atau merampok. Begitu juga dengan beberapa peristiwa yang ini menurut keterangan polisi. Ya, namun naasnya Kahar Daeng Sibali ini juga tewas dengan berbagai luka lebam di sekujur tubuh. Bahkan keluarga Kahar ini telah menuntut keadilan, bahkan mendatangi Mabes Polri, bahkan begitu juga dengan Komnas HAM, bahkan dikawal oleh beberapa lembaga bantuan hukum, bahkan sampai di lembaga bantuan hukum sampai di Jakarta. Bahkan keluarga Kahar Daeng Sibali ini pernah diwawancarai di Mata Najwa ya, dengan tagar percuma lapor polisi. Ya, itu. Jadi ini rentetan peristiwa yang ingin kami sampaikan agar menjadi perhatian juga di masyarakat secara luas. Ya, jadi Kahar Daeng Sibali ini juga meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Ya, diduga ini Kahar mengalami penyiksaan sebelum meninggal dunia. Ya, kemudian kasus kedua adalah kasusnya Andi Lolo. Andi Lolo ini juga pernah viral karena ya tadi ada video-video pendek yang kemudian di-share di beberapa platform media sosial. Daeng Lolo ini ya, Andi Lolo ini ya meninggal saat dijemput dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja di lapas atau lembaga pemasyarakatan narkoba di Bolangi, di daerah Sulawesi Selatan, juga daerah Goa. Ada lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Jadi penyidik di Polda Sulsel ya, menurut keterangan yang kita baca itu, Andi Lolo ini dijemput untuk pengembangan kasus narkoba. Namun naasnya ditelepon ke keluarga untuk jemput mayatnya Andi Lolo, padahal dijemput dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak ada sakit sedikit pun. Namun berakhir meninggal dengan luka di sekujur tubuh. Ya, berbagai alasan pembelaan pasti saja sebagai manusia ya itu dilakukan untuk menampik fakta-fakta yang ada dan terlihat sangat jelas. Namun ya pasti juga opini publik telah terbentuk sekaitan dengan fakta yang terjadi, bahwasanya ada terjadi ya orang meninggal dengan misteri luka yang ada pada tubuhnya. Ini merupakan rekam jejak yang
masih tertinggal yang itu orang bisa menilai, semua orang bisa menilai. Bahkan diduga kuat bagian dari penyiksaan itu menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi itu rentetan peristiwa yang kedua. Nah, yang terakhir ini kemudian ya Muhammad Arfandi Ardiansyah, kebetulan ya kami merupakan tim penasehat hukum keluarga Muhammad Arfandi Ardiansyah, sehingga beberapa rangkaian dari kejadian ini kami juga dapatkan keterangannya dari korban. Sebagai tim penasehat hukum, kami juga telah melaporkan ini di Propam Polda Sulsel terkait dengan tindakan oknum aparat kepolisian yang kami duga di luar dari standarisasi operasional prosedur SOP yang disiapkan atau SOP yang sudah ada. Begitu juga dengan menyalahi KUHAP, bahwa setiap orang harus dipanggil untuk diambil keterangannya, ya, tidak dengan cara di luar daripada aturan perundang-undangan, dengan cara mau dipukul, disiksa dan sebagainya. Nah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa polisi dalam melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus tertentu pasti melibatkan beberapa tim, melibatkan beberapa orang yang dalam tim, ya, sehingga untuk menangkap seorang manusia ya tidak mungkin sulit. Ya, kalaupun sulit, dalam peristiwa Arfandi Ardiansyah ini beliau ditangkap seorang diri ya tanpa perlawanan. Ya, kalaupun ada perlawanan ya disampaikan oleh polisi itu kan ada polisi itu dibekali dengan beberapa instrumen yang bisa dia gunakan untuk bisa membela diri. Ya, bisa juga dia bawa borgol lah, atau yang biasa kita lihat di penangkapan-penangkapan yang ditayangkan di beberapa ya layar kaca, itu kita lihat polisi membawa, kalau bukan borgol biasanya dia bawa lakban ya untuk mengamankan pelaku atau setiap orang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana. Setiap proses pengamanan itu kita lihat, dan orang itu diborgol. Nah, pada peristiwa ini yang kami sebutkan tadi rentetannya, ini kemudian didapati luka di sekujur tubuh. Nah, artinya bahwa kalaupun keterangan polisi menyebutkan ada perlawanan yang kemudian polisi mengambil langkah tegas menindak di tempat, nah kan kita bisa menyampaikan atau kita bisa menganulir keterangan itu, bahwa bagaimana mungkin dia bisa melawan seorang diri dengan kekuatan yang terbatas berhadapan dengan aparat yang memiliki berbagai instrumen untuk bisa melumpuhkan itu. Nah, di peristiwa ini ya tidak ada, atau kami juga belum tahu jelas setelah memeriksa tubuh korban, ya kebetulan kami juga melihat secara langsung tubuh jenazah almarhum Muhammad Arfandi Ardiansyah, itu tidak ada luka tembak. Artinya dia tidak meninggal ditembak, tapi didapati luka lebam yang ini diduga meninggal karena disiksa. Ya, menurut keterangan polisi dibawa ke rumah sakit, ternyata dia sesak napas. Ya kan, kita tidak tahu sesak napasnya karena apa. Apakah sesak napasnya karena disiksa atau apa? Nah, terakhir kita melihat ada satu foto. Di foto itu menggambarkan seorang laki-laki yang beberapa orang menyebutkan itu adalah Arfandi, ya, Arfandi, dalam keadaan tertelungkup, ya, kemudian dengan memakai pakaiannya, ya, dalam keadaan tertelungkup, yang itu diduga kalau dia sudah meninggal dunia. Kalau saya tidak salah, saya dapatkan juga foto itu dikirim oleh rekan juga, yang itu menggambarkan diduga itu merupakan Muhammad Arfandi Ardiansyah yang ya naas sekali, kasihan. Ya, dia dalam kondisi yang sungguh mengkhawatirkan, ya. Dan ada caption di foto itu, "Rip Pandi, banyak sudah kisah yang tertinggal, kau buat jadi satu kenangan, seorang sahabat pergi." Ya, ini diduga ini Arfandi yang kemudian
ya temannya yang membuat story seperti ini. Ini bisa dilihat kalau netizen bisa melihat ini. Inilah gambaran, ya, diduga ini merupakan Arfandi Ardiansyah. Nah, ada beberapa luka lainnya yang di sekujur tubuh korban itu. Ya, saya coba melihat luka-luka itu. Nanti kita tampilkan, ya. Dan itu merupakan diduga kuat adalah bentuk penyiksaan. Jadi pada peristiwa ini, sebagai tim penasihat hukum, kami telah melaporkan di Propam Polda Sulsel terkait karena profesi ini yang kami duga menyalahi standarisasi operasional prosedur sebagaimana di KUHAP, begitu juga di peraturan Kapolri terkait dengan penanganan perkara tindak pidana. Begitu juga kami laporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sulsel dengan beberapa pasal, ya. Yang pertama adalah pasal 340, ya, pembunuhan berencana. Ya, di dalam pasal itu kan jelas barang siapa sengaja dan dengan rencana. Kenapa kami usulkan pasal ini untuk bisa diuji pada perkara ini? Karena aparat dalam menangani perkara ini pasti ada rencana penangkapan, ada rencana dari rentetan rentetan penangkapan itu, ya kami duga kuat ada perencanaan yang sehingga dalam proses rentetan peristiwa itu menyebabkan meninggalnya Muhammad Arfandi Ardiansyah. Nah, kemudian kami juga ya selain 340, ya kita juga masukkan, ya, pasal yang 340 ini sendiri ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Itu juga masukkan, ya. Subsidiarnya pasal 338, ya. Itu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa, ya, orang lain, ya, ini yang jelas tanpa hak, ya, diancam karena pembunuhan. Jadi dengan sengaja merampas nyawa orang lain itu diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini ancaman hukumannya 15 tahun. Dari tadi 340 itu 20 tahun, kemudian 338 itu 20 tahun. Ya, begitu juga dengan kita masukkan pasal 170 kekerasan secara bersama-sama. Kenapa pasal 170 kita masukkan? Karena, ya, ada saksi yang menyebutkan jika saat terjadi penganiayaan ini, jadi diduga aparat kepolisian ini melakukan penganiayaan karena ada saksi di tempat kejadian perkara saat itu yang menyebutkan jika Muhammad Arfandi Ardiansyah ini dianiaya secara bersama-sama lebih dari satu orang, sehingga pasal 170 kita masukkan. Begitu juga dengan pasal 354, ya, itu penganiayaan berat, ya. Kemudian yang menyebabkan kematian ini di ayat 2 jelas, ya. Ya, ini ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Kemudian pasal 351 ayat 3. Pasal 351 ayat 3 ini juga adalah penganiayaan yang mengakibatkan, ya, kematian, diancam 7 tahun penjara dalam KUH pidana, ya. Jadi jelas beberapa pasal tadi kita konstruksikan dalam laporan polisi yang kemudian kita laporkan di Mapolda Sulsel. Sebagai tim penasehat hukum, kita berharap bahwa peristiwa ini, ya, karena sudah menjadi atensi publik, maka kita harapkan sampai ke Pak Kapolri, karena sempat beberapa rekan tim penasehat hukum itu menghubungi Pak Kapolri via telepon untuk memberitahukan bahwa ada salah satu tindakan unprosedural yang dilakukan oleh oknum yang ada di Polrestabes Makassar terhadap terhadap seseorang, ya. Apalagi ini seorang remaja yang baru berumur 18 tahun. Yang kita sayangkan adalah peristiwa ini tuduhan yang sungguh keji terhadap Arfandi Ardiansyah, remaja 18 tahun ini dituduh sebagai bandar narkoba. Yang menurut keluarga ini tuduhan yang sungguh luar biasa, sangat keji. Ya, akhirnya juga
Kapolres Tabes Makassar menganulir bahwa dia bukan seorang bandar, tapi karena pengembangan beliau belum diketahui, dan penyidikan terhadap perkara Muhammad Arfandi Ardiansyah ini dihentikan karena Arfandi sendiri meninggal dunia.